Halo, perkenalkan, nama saya Samuel Juarsa dari jurusan Hubungan Internasional Reguler B dengan NIM 010432000062. Pada hari ini saya akan menjelaskan seputar situasi ekonomi politik pada kawasan Amerika. Pada sebuah negara, untuk mencapai suatu kemakmuran ditentukan melalui pentingnya keamanan nasional yang diprakarsai oleh kekuatan militer. Kemudian, apabila sudah melalui meraih atau mengejar kekuatan, maka langkah selanjutnya adalah meraih atau mengejar kekayaan secara absolut. Namun, kedua hal ini sangat jarang untuk dapat menjadi satu. Sehingga negara-negara yang ingin mendapatkan keduanya harus berusaha menggunakan segala cara untuk mendapatkan kedua unsur keamanan nasional dan kekayaan nasional. Bahkan, ironinya, para pemimpin militer dan pengamat ekonomi melihat satu sama lain dalam kecurigaan, sehingga banyak negara lebih mengutamakan negaranya dalam kekuatan militer untuk mendapatkan keuntungan yang absolut, yaitu dengan perang. Sehingga dengan demikian kekayaan suatu negara dapat bertambah. Perlu diketahui juga bahwa pada abad ke-19 hingga abad ke-20, Amerika Latin masih menggunakan cara berpikir merkantilisme dalam mengukur tingkat kekayaan negara melalui jumlah batangan emas yang dimiliki di tempat penyimpanan negara. Sedangkan Amerika Serikat pada abad ke-20 menggunakan sudut pandang liberalisme sebagai instrumen penggerak ekonomi negara melalui perdagangan bebas atau biasa kita kenal sebagai free trade. GDP suatu negara dapat meningkat dari ukuran seberapa konsisten perdagangan bebas di negara tersebut berlangsung. Amerika Serikat juga membuat perjanjian multilateralisme dengan tujuan pemulihan ekonomi pasca perang melalui 3 organisasi, yaitu IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan dengan adanya 3 organisasi ini, memberikan banyak keuntungan bagi negara-negara pasca perang. Amerika Latin ini sebagai negara selatan mendapatkan banyak keuntungan sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari aspek geografi dan orang-orangnya. Namun sangat disayangkan, dengan kekayaan alam ini menciptakan dua kelas antara si kaya dan si miskin. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas. Sehingga permasalahan ekonomi, keamanan, dan kesehatan menjadi tantangan tersendiri bagi kawasan Amerika Latin. Dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, ini terkadang tidak mempengaruhi masyarakat secara langsung, atau bahkan diterima sesuai dengan apa adanya. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini jelas mempengaruhi segala aspek kehidupan negara paman Sam tersebut dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, dan sosial budaya masyarakat setempat, di mana salah satu contohnya adalah pengeluaran APBN negara tersebut lebih dipusatkan pada militer atau keamanan nasional. Dan hal ini jelas memberikan dampak bagi aspek-aspek lainnya. Kebijakan luar negeri yang telah dibuat oleh pemerintah setempat sangatlah kompleks dan rumit, sehingga diperlukan pemahaman melalui kerangka analitis yang terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, konteks sejarah dan kekuatan global. Yang kedua, pemerintah dan proses pembuatan kebijakan. Dan yang terakhir adalah komunitas dan politik domestik. Pemahaman mengenai bagaimana sejarah masyarakat lokal Amerika sempat mengalami penjajahan oleh bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Tidak berhenti sampai di situ saja. Namun banyak orang migran dari Afrika ke Amerika untuk dijadikan budak selama masa penjajahan berlangsung di kawasan Amerika tersebut, yang juga menelan banyak korban jiwa, di mana masyarakat lokal Amerika seperti Incan, Mayan, Aztec mengalami eksploitasi sumber daya manusia yang tak terlupakan. Hal ini menyebabkan banyak warga lokal setempat mengalami kelaparan hingga kematian yang berkelanjutan. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Amerika mulai menguat dan menjadi satu dan berhasil mengusir para penjajah dan menjadi kawasan yang kuat. Namun terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, atau biasa dikenal dengan Amerika Latin. Perkembangan penduduk yang bertumbuh secara masif ini menunjukkan kepada dunia bahwa perekonomian dan perkembangan politik dan keamanan pun meningkat drastis,
dan menunjukkan bahwa dengan sejarah yang dimilikinya menjadi kawasan Amerika Latin menjadi kawasan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Membahas mengenai hak-hak dan batasan-batasan yang dimiliki oleh sistem presidensial di Amerika Serikat, hal yang bisa saya pelajari dalam hal ini adalah bahwa presiden memegang kontrol 7 posisi, yakni yang pertama adalah Commander-in-Chief, Chief Diplomat, Chief Administrator, Chief of State, Chief Legislator, Voice of the People, Chief Judicial Officer. Namun sangat disayangkan, dari ketujuh hak yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat, tidak menutup kemungkinan bahwa adanya batasan-batasan yang masih mengikat kekuasaan Presiden Amerika Serikat dari memimpin negara. Salah satu faktornya disebabkan oleh birokrasi yang tidak mendukung dan adanya perlawanan dari partai oposisi yang juga seringkali memberikan halangan atau permasalahan pada hak-hak yang dilakukan oleh presiden yang berkuasa. Pembentukan aliansi perdagangan bebas di Amerika Latin dipaparkan mengenai sejarah terbentuknya Mercosur atau bisa disebut sebagai pasar bebas untuk kawasan Amerika Selatan yang bertujuan untuk meliberalisasi pasar perdagangan. Mercosur ini awalnya dibentuk oleh 4 negara yang tak lain adalah Argentina, Brasil, Uruguay, dan Paraguay. Dengan adanya Mercosur ini jelas membawa dampak positif bagi perekonomian negara-negara di kawasan Amerika Selatan untuk mengalami perdagangan yang secara signifikan mengubah sudut pandang internasional terhadap perkembangan ekonomi pada kawasan tersebut. Organisasi NAFTA ini lebih mengarah pada kebijakan luar negeri pada sektor perekonomian yang condong pada bagian perdagangan bebas. Namun dalam pembahasan ini lebih diarahkan hubungan kerja sama NAFTA antara Amerika Serikat dengan Meksiko yang merupakan negara berkembang atau South Country. Dalam hal ini dijelaskan secara jelas bahwa pemerintahan Meksiko yang membutuhkan bantuan dari NAFTA. Dan dengan adanya permintaan ini, Amerika Serikat dengan senang hati memiliki kepentingan yang sangat kuat dalam mendukung pemerintah Meksiko. Pada keamanan internasional kontemporer, yaitu bahwa pemikiran mengenai polaritas dan dengan bersamaan dengan definisi dari superpower, great power, dan regional power, hal ini dapat menunjukkan pengaktifan perumusan pada pandangan struktur global keamanan internasional sejak berakhirnya Perang Dingin. Pendirian militer itu sendiri menunjukkan fungsi dari kemiliteran itu sendiri, yaitu secara umum untuk melindungi dan membuat pertahanan untuk pemerintahan yang berdaulat dan negara itu sendiri. Namun tidak hanya itu saja. Fungsi kedua adalah mengenai untuk memimpin operasional militer yang secara langsung maupun tidak langsung perintah dari pemimpin sipil ataupun politikus. Dan untuk fungsi yang ketiga adalah untuk melawan dan menghancurkan untuk mendukung kondisi negara yang sedang dalam ancaman bahaya. Mengenai tantangan-tantangan dalam keamanan kawasan Amerika Latin, hal ini memang tidaklah mudah bagi negara-negara yang berada pada kawasan Amerika Latin. Namun tidak hanya berhenti di sini saja, melainkan juga menyebabkan adanya globalisasi yang dapat menciptakan fenomena implikasi ekonomi yang juga menghasilkan keamanan yang hemisfer. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa globalisasi juga bisa menjadi sumber utama masalah keamanan. Adanya continuity dan change, di mana dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini terdapat aspek keberlanjutan dan perubahan. Dalam sistem pemerintahan negara Paman Sam tersebut, demokrasi yang dilayani adalah kebebasan dan akan selalu ada tawar-menawar atau negotiation. Secara pemaparan framework, Amerika Serikat menjadi negara superpower yang juga menjadikannya sebagai grand strategy. Setiap pemerintahan yang berkuasa atau yang terpilih biasa menyebutnya sebagai political strategy. Dan untuk mencapai hingga titik tersebut dibutuhkan means and ways. Maka dari itu, sekian adalah penjelasan dari saya. Terima kasih.